Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1. Zahratun Nabila, NIM 202012024, 2. Lutfiana Dian Novitasari, NIM 202012026, 3. Priska Wahyuningrum, NIM 202012027, 4. Alfiatun Nikmah, NIM 202012030, 5. Sevilla Anastasia Fitriani, NIM 202012033. Yang terhormat kepada Ibu Zamrud Merahdi 5, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai entry pesanan penjualan dan pengiriman dalam siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan pembayaran tunai untuk penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal utama dalam siklus pendapatan adalah dengan pelanggan. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Pada siklus pendapatan, terdapat 4 aktivitas dasar. Yang pertama, entry pesanan penjualan, 2. Pengiriman, 3. Penagihan, 4. Penerimaan kas. Berikut ini adalah diagram arus data tingkat 1, yaitu entry pesanan penjualan. 1. Entry pesanan penjualan. Di dalamnya mencakup 4 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Kedua, persetujuan kredit. Ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Keempat, menjawab permintaan pelanggan. A. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Dokumen pesanan penjualan atau sales order biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Adapun proses, para organisasi semakin berusaha memanfaatkan TI agar para pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri, dengan cara melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Ancaman dan pengendalian dalam mengambil pesanan pelanggan. Ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah: yang pertama, bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Yang kedua, dikaitkan dengan aktivitas entry pesanan penjualan, memperhatikan keabsahan dari pesanan. Dan yang terakhir, para akuntan dapat membantu manajer untuk mengawasi lebih baik aktivitas penjualan dengan menggunakan pengetahuan mereka mengenai proses bisnis untuk mendesain laporan yang berfokus pada penggerak kinerja kunci. Persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan antar perusahaan atau business to business sales dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Proses ini dapat diotomatisasikan dengan menggunakan pemeriksaan edit lainnya selama proses entry pesanan, yaitu pemeriksaan batas. Otorisasi khusus untuk menyetujui kredit digunakan bagi para pelanggan baru. Ketika sebuah pesanan melebihi batas kredit pelanggan tersebut, atau ketika pelanggan tersebut memiliki saldo lewat jatuh tempo yang belum dibayar. Otorisasi jenis ini harus dilakukan oleh manajer bagian kredit. Dalam ancaman siklus pendapatan lainnya adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian menjadi tidak tertagih, membutuhkan otorisasi yang tepat bagi setiap penjualan kredit menurunkan ancaman ini. Mengecek ketersediaan persediaan. Menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Untuk prosesnya sendiri, dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk sertan pesanan penjualan.
Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pesanan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengembalian atau packing ticket yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan. Ancaman dan pengendalian. Kehabisan stok atau stock out akan menyebabkan kerugian penjual jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga secara signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Penurunan harga sering dapat mengubah citra sebuah perusahaan menjadi pengecer diskon hingga mengondisikan para pelanggan untuk mengharapkan potongan harga. D. Merespon permintaan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah hal yang begitu penting hingga perusahaan-perusahaan menggunakan software khusus yang disebut Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Untuk mendukung proses penting ini, sistem CRM membantu mengatur data terinci mengenai para pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal. Tujuannya untuk mempertahankan pelanggan. Sistem CRM ini seharusnya dapat dilihat sebagai suatu cara untuk meningkatkan pelayanan pelanggan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengubah pelanggan yang loyal menjadi pelanggan yang puas dengan cara memperdalam hubungan tersebut. Berikut diagram arus data tingkat 1, yaitu pengiriman. 2. Pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Pengiriman terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu mengambil dan mengepak, dan yang kedua yaitu mengirimkan barang. A. Mengambil dan mengepak pesanan. Pertama, dalam mengisi sebuah pesanan, pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. Proses. Untuk pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan, digunakan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri ataupun dengan memasukkan data ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Ancaman dan pengendalian. Resiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Ancaman lainnya melibatkan pencurian persediaan. Selain hilangnya aset, pencurian juga dapat membuat catatan persediaan tidak akurat, yang dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. B. Mengirimkan barang. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Dengan proses departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Diskrepansi atau ketidakcocokan dapat timbul baik karena barang tidak disimpan dalam lokasi yang diindikasikan pada kartu pengambilan atau karena catatan persediaan perpetual yang tidak akurat. Dalam kasus seperti ini, Departemen Pengiriman perlu melalui back order atas barang yang hilang dan memasukkan kuantitas yang dikirimkan dengan benar pada slip pengepakan. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Proses ini menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang
yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading atau konsumen adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.